profil pelajar Pancasila, tentunya Bapak Ibu sudah berkali-kali ya mendengar atau menyimak tentang profil pelajar Pancasila itu apa saja, seperti apa. Mungkin sudah lebih paham dari saya karena sudah didatangi pengawas dan pada saat supervisi itu mungkin sudah dijelaskan. Kalau sekolah saya masih belum di supervisi. Kemudian untuk profilnya itu di depan sudah terpampang mulai dari beriman, mandiri, gotong royong, kebinekaan, bernalar kritis dan kreatif. Ini mulai dari awal sudah berulang-ulang kali disampaikan. Nah, ini mengenai nanti unsur-unsur yang dicantumkan dalam modul proyeknya. Jadi di dalam modul proyek nanti memuat yang namanya dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila tadi. Kemudian ada elemennya, di dalamnya dimensi itu ada elemen, kemudian di dalam elemen ada yang namanya subelemen. Dan keseluruhannya itu sudah tertuang dalam edaran Kemendikbudristek nomor 009/H/KR/2022. Ini belum sempat saya download Bapak Ibu. Ini hanya gambaran secara umum saja. Misalnya untuk dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu ada elemen di bawahnya ini. Kemudian dimensi lainnya, elemennya di bawahnya juga, dan seterusnya. Penjelasan lebih rincinya ada di edaran Kemendikbudristek tersebut. Ini contoh mapnya tentang dimensi, elemen dan subelemen yang tadi. Ini contoh. Jadi diambil dari edaran yang tadi Bapak Ibu, misalnya dimensi gotong royong, kemudian ada elemen kolaborasi, salah satunya elemen kolaborasi, dan di dalam elemen kolaborasi itu ada sub elemen kerjasama sama komunikasi. Ini semuanya sudah tertuang dalam edaran tadi. Jadi Bapak Ibu tinggal download, baca saja, nanti pilih mana yang sesuai dengan proyek yang akan dikerjakan di sekolah Bapak Ibu. Ini profil belajar Pancasila. Proyek. Nah, untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu bersifat lintas disiplin, artinya tidak terikat pada mapel. Jadi pada satu mapel, jadi kolaborasi antar mapel, kemudian pada jam intrakurikuler. Jadi pada saat jam pembelajaran. Jadi kalau untuk sekolah saya itu proyeknya jadwalnya saya atur secara reguler. Jadi di akhir pekan weekend itu Jumat Sabtu 10 JP, Jumat itu 3 JP, Sabtu 7 JP. Nah 10 JP itu saya gunakan untuk proyek dalam tiap minggunya. Mungkin sekolah lain ada model penjadwalan yang beda, karena ada untuk menentukan proyek itu ada 3 tipe penjadwalan. Jadi yang sistem blok, kemudian sistem satunya reguler. Kalau reguler seperti yang saya, kemudian satunya blok, reguler, terus saya lupa itu satunya Bapak Ibu. Kalau yang blok itu Burina ya, blok ya, sistem blok, sekolahnya Burina pakai sistem blok. Proses pengerjaan proyeknya kalau saya pakai sistem reguler, jadi saya mulai awal ajaran baru kemarin, terhitung mulai dari 18 Juli kalender pendidikan. Nah itu di akhir pekannya itu sudah mulai running proyeknya, jadi sudah mulai progres. Nah jadi di situ tidak terikat untuk mapelnya. Ini tergantung proyek yang akan dikerjakan. Jadi misalnya kalau saya itu proyeknya tentang kemarin itu mengambil tema tentang bangunlah jiwa raga. Nah di situ ada unsur mapel PKN, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, ada. Jadi kolaborasi tidak hanya satu mapel. Misalnya, oh kalau bangunlah jiwa raga itu kan dengan mental siswa, katanya oh berarti guru BK itu yang mengerjakan, tidak seperti itu. Jadi merupakan kerja bareng, kerjasama semua mapel guru yang mampu mendengar itu. Kemudian yang kedua, ini merupakan proyek itu merupakan model pembelajaran yang melibatkan murid. Jadi pure semuanya itu
dilakukan oleh murid mulai kalau pendahuluan mungkin seperti introduce itu pengenalan mungkin dari Bapak Ibu guru, tapi nanti pelaksanaannya mulai dari proses sampai dengan hasil sampai presentasinya itu siswa semua yang mengerjakan. Kemudian pakai pendekatan PBL, Project Based Learning. Kemudian ini tentunya ada pembeda antara project dengan pelajaran intrakurikuler karena nanti siswa itu menerima dua rapot, dua penilaian. Jadi rapot untuk mapel intrakurikuler, kemudian rapot untuk project. Jadi ada tersendiri penilaiannya. Kemudian yang terakhir bertujuan untuk menguatkan profil pelajar Pancasila itu tadi tujuan utamanya. Jadi bukan untuk mencapai CP pembelajaran. Itu sekilas mengenai project profil penguatan profil Pancasila. Untuk prinsip pengembangannya tentunya holistik, kontekstual, eksploratif, dan pusat. Jadi untuk proyek itu disesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah, kondisi realnya, baik itu kondisi di dalam sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Jadi kondisi disesuaikan dengan itu proyeknya. Karena di sini bersifat kontekstual, jadi nanti siswa itu tidak istilahnya misalnya anak di pegunungan nanti disuruh buat proyek mengolah ikan seperti apa itu jadi nggak mungkin ikan itu ada di gunung gitu kan, nggak mungkin. Anak yang di tepi pantai disuruh mengeksplor tentang sumber daya yang ada di daerah pegunungan. Tentunya mereka akan istilahnya menggambar-gambar mengandai-andaikan gitu saja. Jadi kalau misalnya siswanya itu tinggal kondisinya di daerah pantai, ya eksplor di daerah pantai apa sumber daya yang ada di sana. Itu salah satu karakteristiknya. Kemudian untuk penyusunan modulnya, nah nanti itu setelah ditentukan tema, kira-kira tema yang cocok untuk sekolah kita, lingkungannya seperti ini misalnya. Nah, tema A. Nah, nanti itu dari tema A itu sekolah Bapak Ibu guru itu membentuk tim. Kira-kira yang mampu untuk melaksanakan mendampingi siswa di tema ini siapa timnya? Dibentuk tim sendiri. Nah, tim itu nanti menyusun secara bersama-sama menyusun modul project. Modul project itu boleh mengadaptasi dari yang sudah ada di PMM itu sudah banyak di platform Merdeka Belajar. Boleh juga menyusun sendiri. Kemarin kalau saya mencoba menyusun sendiri karena sama Pak Supiono itu sepertinya kalau untuk sekolah tertentu kalau bisa jangan sampai mengadopsi atau mengadaptasi. Jadi buat sendiri. Kalau mau mengadopsi di sini saya sediakan ada contoh-contoh modul proyeknya khusus untuk SMP, jenjang SMP sudah ada. Nah, jadi untuk modulnya nanti itu bisa Bapak Ibu boleh mengadaptasi, boleh juga menyusun secara mandiri. Ini komponen-komponen yang ada di dalam modul project untuk jenjang dasar menengah diksus dan kejuruan. Jadi sama kayak modul ajar kemarin, ada informasi umum, komponen inti sampai dengan lampiran. Hampir sama. Nanti contoh modulnya saya paparkan di depan. Ini untuk alurnya. Jadi alurnya misalnya di sini jadi untuk alurnya misalnya proyek tentang di sini temanya tentang gaya hidup berkelanjutan, topiknya tentang sampahku, tanggung jawabku, itu judulnya. Judul proyeknya sampahku, tanggung jawabku. Memerlukan waktu kira-kira 57 JP, 57 jam pelajaran. Nah, ini diuraikan dimensinya sama suplemennya ngambil dari edaran itu tadi Kemendikbudristek yang sesuai dengan tema yang diambil itu tadi. Nah, jadi penjabarannya tahap pertama itu pengenalan mengenai perubahan iklim, masalah pengelolaan sampah dan sebagainya. Itu di sini sudah ada rincian JP-nya. Pokoknya dimulai dari tahap 1, 2,
sampai dengan 17 ini semuanya total 57 JP sampai ke produk, sampai ke hasil, sampai ke produknya. Jadi selama 57 JP semua alur ini sudah terlaksana seperti itu. Jadi tiap tema, tiap modul itu tidak sama JP-nya. Kalau di saya itu ada 4 project, itu masing-masing ada yang 90, ada yang 100 lebih JP. Jadi ada 4, karena JP-nya itu kurang lebih ada 360 JP dalam 1 tahun. Jadi untuk project itu jam pelajarannya itu 20% sampai 30% dari total JP dalam 1 tahun. Jadi saya ambil tengah-tengahnya 25 JP saja, 25%, sorry. 25% dari 360 JP dalam 1 tahun itu saya gunakan untuk project. Nah, projectnya itu kalau misalnya 1/4 dari 360 itu hanya bisa untuk 2 project, ya tidak masalah. Jadi minimal maksimal itu 3 sampai 4 project untuk jenjang SMP dalam kurun waktu 1 tahun. Seperti itu. Jadi aturannya itu 20 sampai 30% dari jumlah jam secara keseluruhan dalam 1 tahun, tapi kalau saya ngambil tengah-tengahnya 25%. Jadi yang 75% itu digunakan untuk intrakurikuler, pembelajaran mapel di kelas. Nah, itu nanti dijabarkan lagi ke alur aktivitasnya. Jadi misalnya aktivitas pertama itu memakan waktu 8 JP, monggo, terserah Bapak Ibu. Ini coba ini untuk yang PAUD, untuk yang modul, untuk rubriknya. Saya contohkan yang saya tunjukkan contoh, mungkin nanti Bu Rina bisa menampilkan modul proyeknya yang ini contoh modul proyek. Jadi kemarin itu menentukan temanya yang tepat untuk siswa, kondisi lingkungan sekolah, dan kondisi lingkungan masyarakat sekitar sekolah. Kami mengambil tema tentang ini, tentang bullying. Windows ini contoh modul proyek kami, dan insya Allah akhir Agustus nanti sudah dapat produknya. Jadi target saya itu koordinator proyek itu akhir Agustus sudah ada produk dari proyeknya itu. Di sini kami mengambil tema tentang bangunlah jiwa raga. Judulnya mengenai ucapanku, cerminan jiwaku. Komponennya ada latar belakang. Jadi yang melatar belakangi kenapa kami mengambil tema itu tadi, karena saat ini itu pasca pandemi kemarin mungkin siswa itu kurang terkontrol, jadi mereka itu bebas mengakses apapun dari dunia maya sehingga muncul yang namanya cyberbullying. Nah, itu cyberbullying itu ketika sudah pembelajaran tatap muka, mereka aplikasikan atau mereka diadukan ke teman-temannya gitu. Jadi untuk membuli nyiki comoco, nyiki apa segala macam itu pokoknya bahasanya. Jadi jadi mereka itu mengambil dari internet atau dari aplikasi-aplikasi itu kan biasanya untuk comocoy kancana gitu. Nah, itu yang menjadi dasar kami, dan kami melihat siswa kami banyak sekali yang melakukan hal-hal seperti itu. Nyinyi katanya ke temannya, itu kan juga termasuk jenis-jenisnya bullying. Itu yang melatar belakangi. Kemudian tujuannya nanti diharapkan hal-hal seperti itu tuh bisa hilang. Jadi bisa hilang dari sekolah. Sebetulnya yang dibully itu tidak hanya siswa, kadang di sekolah saya guru pun juga ada ada guru yang dibully juga, sering itu juga ada. Tapi ini karena tujuannya untuk siswa, maka nanti proyeknya yang dikenakan adalah siswa. Jadi tujuannya diharapkan nanti peserta didik itu bisa menghargai diri sendiri dan orang lain. Kemudian kasus-kasus tentang bullying itu juga mulai hilang atau lenyap dari lingkungan siswa sendiri.
Kemudian kami memasukkan dimensinya. Di sini dimensi tentang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada dua elemen. Di dalam elemen akhlak pribadi itu ada sub elemen lagi. Nah, ini mengadopsi atau mengambil dari edaran Kemendikbudristek tadi. Kompetensinya itu menyesuaikan dengan sub elemennya. Jadi kalau sub elemennya merawat diri secara mental, fisik, dan spiritual, maka kompetensinya itu yaitu mengidentifikasi betapa pentingnya menjaga keseimbangan dan jasmani, mental, rohani, serta upaya menyeimbangkan aktivitas fisik dan sosial, begitu seterusnya. Kemudian ada kreatif bahwa ada dimensi terkait yang ditampil itu tadi, dimensi terkaitnya Bapak Ibu. Kemudian relevansi proyek bagi sekolah, artinya sesuai enggak nanti proyeknya dengan kondisi sekolah. Nah, nanti diharapkan ada hasil positifnya untuk sekolah mengenai proyek itu tadi. Kemudian tahapannya tentunya ada pengenalan terlebih dahulu meliputi 3 kegiatan ini. Kemudian konseptualisasi ada 3, tahap aksinya juga ada 3, refleksi yang terakhir itu ada 2, sampai ke ini mengeksplorasi hasil karya siswa, mempresentasikan hasil karya siswa itu masuk refleksi dan tindak lanjut di situ. Ini contoh RPP-nya untuk tiap-tiap aktivitas di modul project. Jadi apa yang harus dilakukan di sini? Yang pertama, aktivitas pertama mengenai tentang sosialisasi. Kami butuh 4 JP. Jadi materinya tentang tayangan, presentasi, dan literasi dari buku. Sampai ke bawah. Aktivitas 2, aktivitas 4. Tadi ada 12 aktivitas yang Bapak Ibu dalam kolom itu tadi. Makanya di sini disiapkan perangkatnya sebanyak 12 pertemuan. Yang terakhir setelah refleksi itu ada asesmen. Jadi setelah 12 kegiatan itu tadi terlaksana semua, nanti itu terakhirnya ada asesmen. Asesmennya kami ada 2, formatif dan sumatif. Jadi formatif itu ketika pengamatan, jadi ketika siswa itu berinteraksi, kerja kelompok, apa segala macam itu kami mengambil penilaian formatif. Kemudian untuk sumatifnya nanti hasil karyanya siswa itu kami nilai berdasarkan kriteria tersebut. Di sini saya lupa menayangkan contoh hasil kerja sementara, maksudnya masih belum final. Jadi kemarin itu siswa masih proses secara berkelompok mengerjakan produknya proyek P5 ini. Jadi ini contoh modul proyek dan pelaksanaan proyek di sekolah kami. Mungkin ada masukan atau ada yang ditanyakan atau tambahan dari Bu Rina? Mungkin mau menambah. Mungkin bisa di grup. Ya. Kalau punya saya sedikit beda dengan yang Bu ya. Jadi ini hanya sharing saja contoh. Ini modul yang kami buat di sekolah. Kami mengambil tema gaya hidup berkelanjutan dengan topiknya adalah pengolahan sampah. Kenapa kami mengambil topik pengolahan sampah ini? Karena kebetulan di sekolah kami adalah sekolah adiwiyata dan banyak sekali sampah-sampah. Di sini bukan sampah plastik yang kami ambil, karena kebetulan memang mulai kami adiwiyata di sekolah kami sudah mengurangi penggunaan sampah plastik. Jadi dari penjual-penjual yang ada di sekolah memang tidak boleh untuk menjual jajan-jajan yang berkemasan plastik. Terutama juga kami di Kopses ataupun di kantin, botol-botol seperti ini memang tidak boleh dijual. Jadi kami memang menjual air isi ulang dengan anak-anak membawa botol tumbler sendiri seperti itu. Sehingga di sini kami
yang kami olah adalah sampah organik. Karena di sekolah itu banyak pohon, jadi banyak daun-daun yang berserakan. Ini yang akan kami jadikan proyek pertama di sekolah kami. Kalau di sekolahnya Bu Apri itu sistemnya reguler, jadi tiap minggu. Kalau di sekolah kami lakukan dengan sistem blok, jadi ada di belakang setelah PTS, kemudian di akhir semester gitu. Nah, ini latar belakang seperti yang tadi disampaikan, hal-hal yang melatari kami, sekolah kami kenapa mengambil tema pengolahan sampah. Kalau di kami di bab 2, jadi di modul kami itu ada bab 1 tentang latar belakang, kemudian di bab 2 ada perencanaan kegiatan. Di kegiatan perencanaan kegiatan di sini ada dimensi, kemudian elemen dan subelemen dari profil pelajar Pancasila yang kami ambil. Untuk kegiatan tema gaya hidup berkelanjutan yang kami ambil dimensi P3-nya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian gotong royong. Ya, dua dimensi P3. Untuk kegiatan dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, elemen yang kami ambil adalah akhlak kepada alam. Karena kami mengambil tema pengolahan sampah, jadi dihubungkan dengan alam. Kemudian subelemen P3-nya adalah menjaga lingkungan alam sekitar. Targetnya adalah mewujudkan rasa syukur dengan berinisiatif untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan alam sekitarnya dengan mengajukan alternatif solusi dan mulai menerapkan solusinya. Kemudian yang kedua adalah gotong royong, elemennya adalah kepedulian dan subelemennya adalah tanggap terhadap lingkungan sosial. Kemudian kerangka kegiatan yang akan kami laksanakan, ini belum kami laksanakan karena proyek pertama ini akan kami laksanakan di bulan Oktober, yaitu setelah kegiatan tengah semester. Jadi minggu pertama dan kedua. Yang pertama yang kami lakukan adalah kenali jenis sampah yang ada di lingkungan sekolah. Jadi anak-anak harus punya pengetahuan terlebih dahulu mana sih ini yang termasuk sampah organik dan mana yang termasuk sampah anorganik. Karena selama ini kita lihat dari pengamatan ternyata masih ada beberapa atau mungkin hampir seluruh siswa itu belum bisa membedakan mana yang organik dan mana yang anorganik. Nah, tujuannya di sini adalah kita bisa menggali informasi dan rasa ingin tahu siswa tentang jenis sampah tersebut. Nah, kegiatan yang dilakukan ini adalah tentu saja mencari informasinya, mana yang termasuk sampah organik dan mana yang termasuk sampah anorganik. Kemudian siswa disuruh untuk membuat pertanyaan-pertanyaan tentang jenis sampah dan cara pengolahan sampahnya. Di sini alokasinya 5 JP. Alatnya bisa berupa internet, jadi anak-anak bisa mencari atau browsing di internet dan juga bisa mencari contoh-contohnya yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, ini adalah file trip. Ini bisa online ataupun juga bisa offsite. Jadi setelah mereka mengetahui jenis-jenis sampah secara referensi, mencari dari internet atau mungkin dari lingkungan, maka ini nanti kita akan langsung ke tempat penampungan sampah atau mungkin pengolahan sampah yang ada di sekitar sekolah atau mungkin ada di luar sekolah atau lain desa gitu. Di sini
Field tripnya bisa kita bawa ke Juglangan, nggak tahu nama bahasa Indonesia apa ya, Juglangan. Lupa. Iya, di sini saya tulis Juglangan. Itu maksudnya tempat pembuangan sampah organik, ya, tempat sampah Juglangan yang ada di SMP. Jadi di beberapa tempat di sekolah kami itu ada lahan yang memang seperti ada di sekitar taman itu khusus untuk membuang sampah daun. Jadi semua daun yang ada di sampah-sampah daun yang ada di sekolah itu akan dibuang di situ. Nanti di situ akan ditindaklanjuti untuk pengolahan sampahnya sampai terbentuk pupuk organik. Itu yang selama ini kita lakukan. Kemudian yang kedua, ini juga bisa nanti kita rencananya akan field trip ke Desa Trigonjo dan Desa Prante. Di sini ada semacam bank sampah berserta dengan pengolahannya. Jadi pengolahan sampah sampai nanti berbentuk kompos. Nah, nanti jadi anak-anak akan field trip ke tempat ini untuk melakukan wawancara dengan petugas yang ada di sana. Tentu saja dengan membawa lembar kerja yang sudah disediakan dengan pembina masing-masing kelompok. Kemudian yang ketiga itu adalah studi literatur. Jadi dari pengamatan yang ada di lapangan, nanti anak-anak bisa langsung browsing internet. Jadi sampah dan pengolahan sampahnya, apakah seperti yang dilakukan di tempat field trip yang sudah dikunjungi, atau mungkin ada informasi lainnya yang bisa ditambahkan oleh anak-anak. Dari sini berlanjut ke persiapan bahan untuk presentasi. Jadi masing-masing kelompok nanti anak-anak akan mempresentasikan hasil dari kajian pustaka, mencari informasi yang sudah didapat dari internet, dan hasil dari wawancara yang sudah dilakukan. Dari sini maka nanti anak-anak adalah tugasnya menyiapkan bahan presentasi, kemudian mengolah informasi tentang jenis sampah dan pengolahan sampah dari hasil field trip dan studi literaturnya. Anak-anak bisa menggunakan video dalam bentuk video, bisa dalam bentuk Canva ataupun dengan PowerPoint. Jadi tergantung kreasi dari masing-masing kelompok. Kemudian presentasi yang pertama tentu saja dari hasil yang sudah didapat wawancara dan kajian atau studi literatur tadi. Kemudian kalau sudah presentasi, yang berikutnya adalah eksperimen. Eksperimen ini adalah yang pertama kegiatannya adalah praktek memilah sampah. Jadi di sekolah nanti akan ada disediakan tempat sampah yang dua jenis itu, organik dan anorganik. Kemudian membuat kompos dari sampah daun kering dan membuat produk dari olahan sampah kertas atau non-organik. Ya, jadi bisa menjadi karya 2 dan 3 dimensi, relief dan pot. Jadi bisa dari pot kertas itu. Kemudian setelah melakukan eksperimen, melakukan pengemasan. Ke hasil kompos dikemas, tentu saja karena kami masih menerapkan adiwiyata. Rencananya kompos akan dikemas tidak menggunakan plastik. Jadi mungkin dari kertas atau yang bukan, pokoknya yang organik. Jadi salah satunya mungkin sementara pakai kertas kemarin rencananya. Kemudian mengemas produk dari olahan sampah kertas. Ini bisa dari sak kecil atau kain tile, pita, benang kasur, jarum. Jadi nanti akan dikemas sedemikian rupa sehingga bisa ditampilkan produk kemasannya. Jika sudah sampai pengemasan, maka persiapan untuk presentasi kedua. Presentasi kedua ini adalah mengolah informasi tentang hasil kompos dan produk olahan sampah kertas. Jadi di sini nanti membuat bahan presentasinya bisa video, Canva ataupun PowerPoint. Kemudian presentasi yang kedua dan evaluasi.
Di presentasi kedua, maka mereka akan mempresentasikan hasil kompos dan produk olahannya, kemudian akan kita evaluasi kekurangannya di mana, kesulitannya di mana selama proses pembuatan. Dan yang ke-10, kegiatan terakhir adalah persiapan selebrasi. Nanti di akhir tahun, di akhir semester, ini nanti akan kita adakan semacam pameran seperti itu. Jadi produk olahan komposnya kita pamerkan di depan, di panggung, meja atau kursi dari semua hasil produkannya anak-anak, bisa dijual atau mungkin biasanya kalau pamer seperti ini yang membeli bapak ibu guru sendiri seperti itu. Kalau dulu masih di kewirausahaan seperti itu. Ini persiapan selebrasinya. Kemudian selebrasi ini adalah ya memamerkan hasil kompos dan produk olahannya. Biasanya kami tempatkan di lapangan tengah, jadi kita kasih meja-meja atau mungkin di panggung. Ini untuk bab 2. Nah, di bab 3 adalah hasil kegiatan, hasil capaian kegiatan. Yang pertama tentang kenali jenis sampah yang ada di lingkungan sekolah. Tujuannya adalah menggali informasi dan rasa ingin tahu. Maka nanti diharapkan hasil capaiannya adalah siswa dapat mengetahui, jadi pengetahuan tentang jenis sampah organik dan non-organik. Kemudian field tripnya tujuannya adalah memberikan pengalaman kepada siswa berupa pengetahuan tentang sampah dan pengolahannya dari hasil wawancara atau mungkin dari browsing. Kemudian studi literatur setelah melakukan kunjungan nanti dipadukan dengan melakukan studi literatur, yaitu untuk mencari pengetahuan yang lebih luas tentang jenis sampah dan cara pengolahannya. Ini sebetulnya dari hasil yang di sana tadi kita kopikan ke sini. Ya, pengemasan, kemudian persiapan presentasi 2 sampai selebrasi atau festival. Kemudian untuk penilaiannya, kami tidak menggunakan penilaian yang rumit, jadi masih penilaian yang sederhana, masih dengan kategori sangat baik dan cukup. Jadi untuk kenali jenis sampah, aspek penilaiannya adalah beriman, kemudian partisipasi dalam proses dan hasil capaian yang didapat oleh siswa. Field tripnya tetap partisipasi dalam proses dan hasil capaian, tentang nilainya seperti ini. Pedoman penilaiannya seperti biasa yang digunakan, yaitu jumlah skor yang diperoleh dibagi jumlah skor maksimal. Di sini skor maksimalnya 100 dikali, ini harusnya 100 ya. Ini di bab 3. Yang terakhir yaitu penutup, seperti biasa, saran dan kesimpulan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, contoh dari sekolah kami. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian bisa, kalau memang belum melaksanakan IKM secara utuh, bisa mengadopsi terlebih dahulu dari contoh-contoh yang sudah ada, yang sudah ditampilkan, atau mungkin bisa melihat di PMM. Di situ ada contoh modul proyek juga. Jadi kami melaksanakan membuat modul secara mandiri seperti di sekolahnya Bu Apri tadi. Cuma mungkin formatnya yang berbeda. Itu saja, mungkin ada yang mau ditanyakan.